Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya suatu sistem dibuat untuk mempermudah pekerjaan, apalagi menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Sehingga sistem sangat diperlukan untuk mengarsipkan semua file-file kita dari zaman dulu sampai sekarang. Berkaitan dengan file, memfile, dan arsip, pada saat ini kami sudah kehadiran Ibu Novi Widyastuti SPMSI dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel. Ibu Novi merupakan Kasih Perizinan dan Non-Perizinan Wilayah 1. Adapun inovasinya adalah Sri Kandi. Apa sih Sri Kandi itu? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Ibu Novi Widyastuti. Selamat datang Ibu Novi di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Masih bekerja walaupun dalam masa pandemi COVID ya. Masih, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, tentu saja. Baik, Ibu menarik sekali inovasinya yaitu Sri Kandi. Singkatan dari apa Sri Kandi ini dan apa latar belakangnya? Baik, Sri Kandi ini adalah sistem terintegrasi kendali dan notifikasi data izin. Jadi Sri Kandi itu adalah suatu elektronik data, bisa kita bilang elektronik data yang memang di sana itu menyimpan berbagai data-data secara elektronik dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan perizinannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuannya dilaksanakan atau dibuatnya Sri Kandi ini apa, Bu? Jadi gini Pak, sejarahnya kan ya, dulu kita kalau untuk pengarsipan itu terus terang aja satu ruangan itu tidak cukup karena semakin tahun itu semakin banyak. Itu semakin banyak. Betul. Kemudian juga pada saat kita memerlukan arsip-arsip tertentu, kita itu susah untuk mencarinya. Harus dibongkar ulang. Betul. Jadi memakan waktu, tidak efisien. Betul. Kemudian juga kita kesulitan. Jadi karena permasalahan tersebut kami bersama tim itu membuat suatu aplikasi yang kami namakan Sri Kandi. Aplikasi ini tentu saja bukan hanya untuk menyimpan data, tapi juga ada keuntungan untuk pelaku usaha itu sendiri. Yaitu adalah notifikasi terhadap data izinnya. Jadi notifikasi di sini maksudnya seperti ini. Jadi pada saat perizinan itu akan berakhir, jadi pelaku usaha itu diingatkan, diberi notif melalui SMS gateway dengan email. Jadi pelaku usaha itu bisa untuk memperpanjang izin, jangan sampai izin itu sudah mati seperti itu. Betul. Nah, tentunya izin ini kan ada yang mungkin 5 tahun gitu, bervariasi mungkin terklasifikasi berdasarkan jenis usaha, mungkin begitu Bu ya. Nah, berapa lama, maksudnya gini, sampai kadaluarsanya itu dia mendapatkan notifikasi, artinya apakah setahun sebelum kadaluarsa izin atau 6 bulan atau 3 bulan gitu? Iya. Jadi notifikasi ini kami buat itu 3 bulan sebelum berakhir. Jadi kita buat, jadi ada ini, jadi sebelum 3 bulan itu kita memang bermain warna juga di dalam ini. Betul. Jadi sama kayak lampu merah deh, kalau itu kan ada lampu hijau, merah, sama kuning. Jadi pada saat dia izinnya masih lama itu akan menunjukkan warna tampilan itu hijau. Pada saat dia 3 bulan, jadi notif itu 3 bulan itu kuning. Nah pada saat dia sudah mati habis izinnya, ya, habis masa berlakunya itu merah. Dia jadi merah gitu iya, jadi merah. Jadi disitulah pelaku usaha itu diberitahu. Ini loh, karena terus terang kan kadang-kadang juga pelaku usaha itu karena kesibukan. Itu suka lupa untuk perpanjangan izin. Jadi dengan Sri Kandi ini kami
ngajak pelaku usaha, ayo dong perpanjang izinnya. Jangan sampai izin mati, kan kalau izinnya sudah berakhir itu kan lebih repot lagi mengurusnya. Jadi sebelum berakhir itu kami sudah mengingatkan pada pelaku usahanya. Begitu ya. Nah, ketika melaksanakan inovasi ini, tentunya kan aplikasi ini banyak trial and error gitu ya. Apa sih kendala yang dirasakan sangat menjadi ganjalan pada saat pelaksanaan aplikasi ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi pada saat pertama ini aplikasi ini sebelum kita web based ya, ini bentuknya Excel biasa. Jadi kan kalau Excel biasa itu kan repot kita. Betul. Jadi kita melihat aplikasi ini hanya tertentu di misalnya di komputer kantor, di misalnya kita punya flash disk segala macam. Tapi dengan web based ini kayak kita bisa membukanya di mana-mana. Itu pertama yang keuntungan. Kalau kendalanya sendiri sih sebenarnya hampir sedikit kendalanya. Cuma karena ini aplikasi, kadang-kadang itu terjadi keterlambatan pada saat pemberitahuan notifikasinya itu. Karena kan kadang-kadang kan namanya itu sinyalnya. Iya, jadi karena ketidakstabilan sinyal itulah yang kadang-kadang membuat tertahan, mungkin tertunda beberapa jam, tertunda beberapa hari. Itu jadi yang kendala yang kita rasakan pada saat aplikasi Sri Kandi ini. Nah, dalam hal perizinan ini Bu ya, jenis apa saja dari pelaku usaha yang melaksanakan perizinan yang bisa terintegrasi di sistem ini? Jadi yang terintegrasi ini seluruh perizinan, baik perizinan maupun non perizinan yang memang mengajukan ke kita. Jadi seluruh data yang kita keluarkan perizinannya ini akan diintegrasikan atau diinput ke dalam Sri Kandi. Jadi kita bisa memantau juga, karena ini kan sifatnya e-data, jadi kita bisa memantau di mana saja, kapan saja, kemudian sesuai keperluan. Kan kadang-kadang butuh misalnya di kabupaten mana sih kita sudah mengeluarkan izinnya, berapa banyak. Nah, kemudian misalnya tahun 2021 ini berapa banyak sih izin yang sudah keluar. Jadi dengan Sri Kandi itu pertanyaan-pertanyaan itu akan segera cepat kita dapatkan. Jadi tidak perlu kita bongkar dulu, menunggu 1 hari untuk mendapatkan data, itu tidak perlu. Jadi kita langsung buka aplikasi, kita bisa dapatkan data-data tersebut. Mau periode, mau jenis izin, mau lokasinya di mana, itu semua bisa. Tinggal sekali klik langsung oke. Langsung klik langsung oke. Ya. Begitu, baik. Nah, ketika melaksanakan Sri Kandi ini Bu ya, pertama-tama sekali itu memang ini murni dari PTSP, maksudnya idenya, atau merupakan usulan, atau memang dikembangkan bersama-sama dengan OVD lainnya? Ya. Jadi aplikasi Sri Kandi ini murni. Jadi pada saat itu ada satu saat kami membutuhkan suatu data, dan memang kan data itu ternyata pas mencarinya itu sangat susah. Kita sudah membongkar itu seharian untuk mendapatkan data, karena kami memerlukan dokumennya, bukan bentuk izinnya, tapi dokumen yang kami butuhkan. Itu mencarinya sangat susah. Dari situlah muncul suatu ide, kenapa kita tidak elektronikkan data tersebut, karena apalagi saat ini memang semuanya serba elektronik. Betul. Mesen makan pun kita elektronik. Betul. Iya. Kenapa tidak Kenapa yang hal-hal data penting kita yang sangat penting ini kita tidak elektronikkan juga? Jadi berdasarkan hal tersebut, kemudian juga kita melihat gudang arsip kita itu semakin lama itu tidak muat. Ya, betul. Jadi semakin lama semakin bertambah. Jadi muncul ide di sana. Kemudian ini saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, dan rekan-rekan saya mendukung bahwa memang hal itu sangat dibutuhkan. Ini pun sangat didukung oleh kepala bidang kita, Ibu Kadis kita, itu sangat mendukung sekali. Betul kata beliau-beliau, memang kita harus punya satu data elektronik yang bisa memang menampilkan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi karena dukungan dari beliau-beliau, maka kami berinisiatif untuk membuat suatu aplikasi. Inilah yang jadi dinamakan dengan Sri Kandi. Baik, nah ini kan menyangkut dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, artinya mereka mempunyai kepentingan untuk mengakses ini. Siapa saja sih yang bisa mengakses? Artinya apakah semua orang, ataukah
pihak-pihak tertentu yang diberikan usernya. Iya, jadi yang bisa mengakses itu yang pertama dari internal kami, kemudian dari pelaku usaha sendiri. Jadi pelaku usaha yang mengajukan izin ke kami itu akan diberikan hak akses untuk bisa masuk ke Sri Kandi. Jadi mereka bisa melihat data-data perizinan mereka. Kemudian nanti pada saat waktu izinnya berakhir itu akan diberikan notifikasi. Satu Mbak yang mungkin harus kami sampaikan. Jadi dengan Sri Kandi ini selain ada apa internal dan eksternal yang diuntungkan dari kami, yang internalnya kami, kemudian eksternal pelaku usaha juga. Satu yang ini multiplier efeknya. Dengan adanya Sri Kandi ini, karena kan pelaku usaha kan melakukan perpanjangan izin. Betul. Kan izin-izin itu kan ada yang harus membayar pajak daerah atau retribusi daerah. Otomatis dengan mereka memperpanjang izinnya, otomatis juga pemasukan ke daerah itu akan tetap bertambah. Betul. Jadi bukan hanya provinsi, tapi kabupaten kota, karena izin yang kami ini ada izin yang kami terbitkan, tapi retribusi atau pajak daerahnya itu didapatkan oleh kabupaten kota. Ada yang kami terbitkan memang untuk provinsi. Jadi dengan Sri Kandi ini selain eksternal, internal itu diuntungkan, juga menambah PAD pendapatan asli daerah. Betul. Nah, ketika melaksanakan inovasi ini, Bu ya, di samping kendala-kendala tadi, tentunya banyak sekali pengembangan yang seiring dengan kemajuan zaman. Apakah ada saran mungkin dari penggunanya, dari perusahaan-perusahaan ini terhadap fitur-fitur atau terhadap pengembangan si aplikasi ini? Ya, jadi tahun 2021 ini Mbak kita melakukan pengembangan Sri Kandi. Kalau sebelumnya itu kita cuma bisa menampilkan misalnya untuk setahun ini berapa jumlah perizinannya apa aja. Tapi pengembangan tahun ini kita bisa melihat lokasinya di mana, jenis izinnya apa, itu semua bisa tertampil. Kemudian waktu dari triwulan, bulanan, tahunan itu kita bisa melihat semua. Jadi memang banyak masukan-masukan dari pihak-pihak bahwa ini loh yang harus ditambahkan di dalam, yang harus ada. Kemudian bentuk grafiknya gimana, itu masukan-masukan itu sangat kami terima dengan senang hati. Kami welcome sekali. Jadi karena itu untuk pengembangan menambah cantik dari aplikasi tersebut. Baik, harapan kedepannya terhadap aplikasi Sri Kandi. Harapan kedepannya kalau kami mengharap aplikasi ini memang sangat bermanfaat, bisa untuk kami sendiri di DPM PTSP, Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Prof Sumsel, maupun pelaku usaha itu sendiri. Kemudian juga kami berharap dengan adanya Sri Kandi ini, PAD juga meningkat. Iya, kemudian juga kami mengharapkan juga bantuan dari pihak-pihak lain kalau memang ada yang kurang dari kita aplikasi ini. Kami terima saran-saran dan kritik-kritiknya yang memang mungkin sangat membangun. Iya, jadi kami welcome sekali kalau ada masukan-masukan dari mana. Jadi harapan kami semoga aplikasi ini sebenarnya kalau memang mau ditiru oleh pihak lain kami welcome. Iya, mau yang penting yang penting satu, kita semua memiliki database data yang bagus, yang kuat. Jadi kita jangan sampai nanti suatu saat ada force major kita tidak lagi kesulitan. Seperti itu. Kesan-kesan terhadap pelaksanaan inovasi ini. Ini dari 2000 berapa Bu pelaksanakannya? Kalau SK-nya sendiri itu Januari 2020. Dari Januari 2020 sampai sekarang, kesan-kesan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan inovasi ini? Yang kami sangat rasakan sekarang, Mbak, yang jelas satu, gudang arsip kita sekarang tidak bertambah banyak. Kemudian kita untuk mendapatkan data itu sangat mudah. Sangat mudah, betul. Ya, pelaku usaha juga ke kami juga bilang, wah Bu, kami berterima kasih sekali karena Ibu sudah mengingatkan, karena terus terang Bu, di sini ada pergantian manajemen. Jadi karena pergantian manajemen kami sendiri tidak tahu kalau izin kami sudah itu akan berakhir. Iya, jadi mereka juga sangat berterima kasih ke kita. Oh Bu, terima kasih karena diingatkan untuk mengurus perpanjangan dari izin itu. Baik. Pesan-pesannya baik itu kepada inovator, juga kepada pelaku usaha, mungkin juga kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Bu. Kalau pesan-pesannya jangan ragu untuk mengurus
perizinan itu sendiri untuk datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Kemudian juga kita sangat membantu sekali pelaku usaha dalam percepatan perizinan, ya, kemudian juga pengembangan iklim investasi di Sumatera Selatan. Iya. Baik, terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan aplikasi Sri Kandi. Iya, kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama sekali kepada Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Sekretaris Daerah Sumatera Selatan yang tidak henti-hentinya membantu kami, baik dalam penganggaran, baik dalam bantuan. Kemudian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Ibu Haja Megari, yang memang sangat concern terhadap aplikasi inovasi Sri Kandi ini. Kemudian Kepala Bidang Perizinan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. Kemudian kepada rekan-rekan kami di DPM PTSB Provinsi Sumsel yang sangat mendukung adanya aplikasi ini. Kemudian dengan saran-saran mereka, dengan kritikan-kritikan yang sangat membantu untuk kami penyempurnaan dari aplikasi Sri Kandi ini sendiri. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Novi Widyastuti SPMSI dengan inovasinya Sri Kandi. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini pengurusan pengirizinan dan non perizinan di DTM PTSP lebih dipermudah, juga bisa membantu dari pihak usahanya sendiri, sehingga apabila ada masa kadaluarsa akan diingatkan segera sehingga tidak terjadi izin yang terlambat, ataupun nantinya siapa tahu di kemudian hari akan dikenakan denda dan itu merugikan bagi perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan saran, like, subscribe, and comment di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami berikutnya. Salam inovasi.